Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Sabrina Riza, mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan nomor pokok mahasiswa 2406378751. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi hasil tesis saya dengan judul Pengalihan Harta Pusako Tinggi dalam Hukum Adat Minangkabau dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Akta Hibah. Studi putusan Mahkamah Agung nomor 1712K/PDT/2020. Penelitian ini membahas terkait pengalihan hak atas harta pusako tinggi dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, khususnya pengalihan hak yang dilakukan secara hibah dan didasari oleh akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Masyarakat hukum adat Minangkabau mengenal adanya dua jenis harta pusako, yakni harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi merupakan harta warisan yang diwariskan secara turun-temurun yang dimiliki oleh sebuah kaum atau secara komunal. Harta tersebut tidak dapat dialihkan secara individual. Oleh karena itu, mekanisme pengalihan harta pusako tinggi tunduk pada ketentuan adat. Permasalahan muncul ketika harta yang secara adat merupakan harta pusako tinggi dialihkan melalui mekanisme hukum nasional tanpa didahului penentuan status harta tersebut terlebih dahulu. Permasalahan penelitian dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut, yakni yang pertama, bagaimanakah proses pengalihan hak atas harta pusako tinggi dalam hukum adat Minangkabau dan hukum nasional dalam perkara putusan Mahkamah Agung nomor 1712K/PDT/2023. Dan yang kedua, bagaimana implikasi hukum terhadap keabsahan akta hibah oleh pejabat pembuat akta tanah atas harta pusako tinggi dalam perkara putusan Mahkamah Agung nomor 1712K/PDT/2023. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-preskriptif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum adat Minangkabau, serta jurisprudensi khususnya putusan Mahkamah Agung nomor 1712K/PDT/2023. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitik beratkan pada norma hukum yang mengatur status harta pusako tinggi, mekanisme pengalihannya, serta implikasinya terhadap keabsahan material akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa persoalan utama dalam pengalihan harta pusako tinggi tidak hanya terletak pada kewenangan PPAT atau bentuk akta hibah itu sendiri, melainkan pada determinasi status harta, apakah harta tersebut termasuk harta pusako tinggi atau pusako rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam menentukan status harta sejak awal menjadi akar permasalahan hukum yang kemudian dapat berimplikasi langsung terhadap keabsahan material akta hibah. Dengan demikian, penelitian ini menggeser fokus analisis dari konflik norma hukum adat dan hukum nasional menjadi penilaian awal terhadap status harta pusako sebagai prasyarat sahnya pengalihan hak. Akta hibah hanya dapat dianggap sah apabila objeknya terlebih dahulu dipastikan bukan merupakan harta pusako tinggi atau telah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kaum. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik hasil dan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, proses pengalihan hak atas harta pusako tinggi dalam hukum adat Minangkabau hanya dapat dilakukan melalui mekanisme adat yang berlaku, yaitu dengan adanya persetujuan seluruh anggota kaum dan pengesahan lembaga adat. Dalam perkara putusan Mahkamah Agung nomor 1712K/PDT/2023, pengalihan hak atas objek sengketa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau karena tidak didahului dengan penentuan status harta pusako secara tepat. Yang kedua, akta hibah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atas harta pusako tinggi yang dialihkan tanpa memenuhi ketentuan hukum adat Minangkabau tidak memiliki keabsahan secara material, meskipun secara formil telah terpenuhi ketentuan hukum nasional. Sejalan dengan karakteristik penelitian yang bersifat preskriptif, berikut terdapat beberapa saran yang dapat dibagikan. Yang pertama, terhadap pejabat pembuat akta tanah untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian juga untuk memiliki pemahaman yang mendalam terkait hukum adat, utamanya di wilayah-wilayah yang masih hidup berdampingan dengan hukum adat. Yang kedua, terhadap pemerintah daerah dan lembaga adat untuk adanya penguatan implementasi Perda Sumatera Barat nomor 7 tahun 2023 tentang tanah ulayat melalui koordinasi antara kantor pertanahan, pemerintah nagari, dan kerapatan adat nagari guna memastikan perlindungan harta pusako tinggi.
Yang ketiga, terhadap Kementerian ATR BPN untuk menyusun pedoman teknis pengakuan dan pendaftaran tanah adat tanpa mengubah status kepemilikan komunal, termasuk adanya penandaan khusus pada sertifikat tanah ulayat atas harta pusako tinggi. Dan yang terakhir, bagi masyarakat hukum adat Minangkabau, perlunya ada penguatan kesadaran kolektif dan tetap menjadikan musyawarah kaum dan asas bejanjang naik batanggo turun sebagai dasar pengambilan keputusan atas harta pusako tinggi. Sekian hasil dari penelitian ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.